oleh oke. Sektor yang tidak dijadikan unggul oleh suatu wilayah itu dan di mana barang dan jasanya itu hanya digunakan untuk diri sendiri gitu atau daerahnya sendiri dan bahkan mereka harus impor ya, impor dari wilayah lain gitu. Oke, ini beberapa sektornya, tapi kita akan bedah lagi satu-satu. Yang pertama adalah sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini ada ya wilayah-wilayah tertentu yang memang sektor pertaniannya bagus banget gitu. Contohnya, tunggu dulu, sektor pertanian itu maksudnya adalah yang segala pengusahaan atau pemanfaatan benda-benda biologis ya. Jadi benda-benda yang hidup gitu, biotik gitu ya. Contohnya perkebunan. Jadi kalau orang Solo tahu ya perkebunan tehnya ya, terkenal banget. Oke, terus ada peternakan. Jadi peternakan segala jenis ternak, hewan ya, yang memang juga bisa jadi sektor unggulan. Terus ada namanya sektor kehutanan. Jadi yang jual apa namanya, yang ngambil-ngambil kayu-kayu hutan ataupun getah-getah gitu loh. Getah buat jadi karet ya dan sebagainya ada itu. Terus baru yang wilayah dekat pantai itu pasti jadi nelayan. Jadi ini adalah sektor perikanan. Oke, jadi ini adalah sektor pertanian yang memang terbagi lagi jadi beberapa sektor. Ya, mini sektor perkebunan, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Kita lanjut lagi ke sektor pertambangan. Jadi sektor pertambangan di sini adalah mencakup penggalian ya. Jadi bisa penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan, atau pengambilan gitu ya, segala bentuk macam barang tambang, mineral, bahan galian gitu ya, yang tersedia di alam, walaupun dia itu padat, cair, dan gas. Jadi ini kalian bisa lihat ini adalah migas, minyak bumi dan gas biasanya dilepas pantai, orang penghilangannya kayak gini. Terus ada juga ini bahan galian C ya. Ada yang tahu nggak sih bahan galian itu ada tiga? Hmm, halo. Ini penting nih ya. Ini ada di undang-undang, ada bahan galian. Bahan galian A, B, sama C. Oh, Mbak Google. Oke, jadi bahan galian kayak gitu kalian juga penting ini. Jadi biar tahu juga ya di sektor pertambangan itu. Kalau misalnya kalian jadi guru nanti ataupun ya yang pasti kan kalian mau persiapan PL ya. Dan itu kemungkinan pasti ngajar itu gitu. Ngajar tentang SDA ya. SDA di kelas 2 kalau nggak salah itu. Jadi bisa bahan galian itu ada tiga, bahan galian A. Kalau bahan galian A itu adalah bahan galian yang vital gitu, yang memang berkaitan dengan perekonomian bangsa ya. Jadi itu sangat-sangat vital. Contohnya adalah minyak bumi ya, minyak bumi sama gas itu kan vital banget gitu, penting banget lah gitu. Terus di bahan galian B itu adalah yang eh, penting dan bisa menjamin hidup banyak orang gitu. Contohnya kayak emas ya, apalagi tembaga dan sebagainya. Bahan galian C, ini bahan galian C itu adalah bahan galian yang murah meriah ya. Contohnya adalah ini, pasir, batu-batu gitu. Oke, nanti kalian bisa cari lagi lebih tentang bahan galian. Itu penting banget saya kira harus hafal itu. Oke, yang berikutnya adalah sektor industri dan pengolahan. Jadi sebenarnya industri ini terbagi dua ya. Jadi ada namanya industri migas, jadi khusus untuk minyak bumi dan gas. Ada namanya industri non migas, yaitu segala industri selain migas yang baik ukurannya besar, kecil, sedang, ataupun rumah tangga. Oke, jadi kalau misalnya ini kan industri tekstil ya, industri tekstil yang apa namanya nih? Oke, industri tekstil, sorry sorry.
Oke, industri tekstil yang memang skalanya besar ya. Saya nggak ambil lagi contoh dari migas karena sebelumnya udah ada migas. Di sini ada tekstil yang besar-besaran skalanya dan ini ada orang apa nih, bikin apa ini? Ada yang tahu nggak? Ini bapak-bapaknya lagi ngapain? Kalian harus tahu loh ini. Ayo, mereka lagi bikin apa? Cuci kacang kedelai, Pak. Buat tahu, Pak. Kacang Buat, kedelai itu, Pak, buat tahu, bukan. buat Oh, tempe. buat tahu ya. Jadi memang tahu itu memang dari kacang kedelai. Oke, jadi ini nanti biasanya di apa sih namanya tuh? Dihancurkan dulu, nanti seharinya itu baru direbus dan jadi tahu. Saya nggak tahu campurnya apa lagi biar dia keras gitu. Terus ini ada mama-mama ini ya, mama-mama yang ada di desa-desa yang memang industri rumah tangga kayak kerupuk-kerupuk gitu ya, keripik-keripik gitu. Oke, selanjutnya adalah sektor listrik, gas, dan air. Jadi sektor listrik, gas, dan air ini bisa juga dari sektor listrik misalnya ya, pembangkit. Jadi ini adalah sektor yang berusaha atau mengusahakan tentang pembangkitan listrik dan penyaluran listrik kepada masyarakat yang dari negaranya atau BUMN-nya PLN. Tapi sebenarnya ada lagi saya lupa ya yang swastanya itu ada gitu. Terus di sektor gas kota itu juga ada ya. Kalau misalnya di kita yang BUMN itu ada gas dari Pertamina ya. Dan di swasta sebenarnya juga ada gitu penyalur gas. Terus air bersih yang kita tahu itu yang menyalurkan air bersih ke industri dan rumah tangga itu PDAM. Tapi sebenarnya ada juga swasta yang juga bergerak di bidang ini. Oke, ini adalah sektor listrik dan gas dan air. Ada lagi sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Oke, jadi sektor ini biasanya perdagangan itu skala besar atau eceran ya. Jadi bisa aja kayak produsen-produsen yang punya produk-produk kemasan itu disalurkan ke distributor dan distributor pergi ke eceran gitu. Nah, ini salah satu transaksi di pasar ya, dasar tradisional. Terus ada hotel yang memang jadi akomodasi ya, salah satu fasilitas penting yang ada di dunia pariwisata sebagai akomodasi. Terus baru ada restoran yang memang menyediakan makanan dan minuman jadi. Oke, kita nggak tahu kalau misalnya kita bicara Bali misalnya, Bali itu mereka tergantung banget dengan ini ya, sektor hotel akomodasi itu tergantung mereka punya sektor unggulannya atau sektor basisnya mungkin adalah pariwisata gitu ya. Sektor hotel, restoran gitu. Kalau tanpa adanya sektor hotel dan restoran, mustahil kalau Bali ini bisa maju gitu. Dan selanjutnya adalah sektor angkutan dan komunikasi. Jadi sektor angkutan sendiri itu bisa mencakup angkutan darat, air, dan udara ya, seperti bandara. Jadi itu kan banyak banget perusahaan-perusahaan yang punya pesawat dan itu pasti mendatangkan keuntungan dan akan berdampak pada pertumbuhan dan juga perkembangan suatu wilayah. Terus sektor komunikasi mencakup jaringan seluler, pos, wesel, radio gitu ya, dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kita udah jam berapa sih? Oh, 21.25. Terus ada namanya sektor basis dan sektor non basis. Jadi sektor basis dan non basis ini adalah sektor keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan. Jadi ada namanya lembaga keuangan yang kita kenal itu kayak bank ya. Terus ada juga jasa asuransi, dana pensiun ini Mandiri apa namanya? Tospen ya atau Taspen, saya lupa. Terus ada pegadaian. Saya suka banget, saya ambil pegadaian ya. Jadi kayak iklan. Ayo ke pegadaian.
Oke, terus ada sewa bangunan itu banyak. Jadi orang-orang yang nyewa-nyewain bangunan tanah gitu ya, kayak ruko, kantor, rumah gitu. Terus ada namanya jasa perusahaan. Jadi ada memang beberapa perusahaan yang memang menjualnya jasa, jasa hukum kayak advokasi gitu. Terus ada jasa arsitek, jasa periklanan, dan jasa-jasa lainnya. Oke, ini dia ya beberapa contohnya. Terus selanjutnya adalah ini yang paling saya suka ya, sektor jasa-jasa. Jadi untuk sektor jasa pemerintah sendiri itu bicara tentang pelayanan administrasi sama pertahanan, kayak administrasi apa-apa gitu ya, surat-surat menyurat dan sebagainya. Pertahanan itu kayak keamanan sebagainya. Dan jasa swasta, ini paling saya suka ya. Swasta ini bisa jasa sosial masyarakat. Jadi memang ada kayak SMA atau sekolah swasta gitu ya. Itu bergerak di bidang pendidikannya, terus ada penelitian dari NGO, terus ada kesehatan yang memang ya ada rumah sakit atau klinik-klinik swasta ya. Terus ada jasa hiburan, bioskop, olahraga, terus apalagi wisata-wisata lain itu juga masuk dalam jasa hiburan ya. Terus jasa perorangan dan rumah tangga bisa orang sewa motor, tukang jahit, terus banyak lagi tuh yang lain. Itu dia jasa-jasanya. Oke, itu adalah masalah dari tingkat eh, tingkat apa sih namanya tadi ya? Tingkat perkembangan wilayah. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang tingkat perkembangan suatu wilayah, komponennya itu udah bisa ya tadi ya dihafal-hafal ya. Jadi hafal, dicatat-catat ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke ketimpangan sosial, saya mau ini kalian mencari data dulu. Sebenarnya waktunya nggak harus 30 menit, jadi selama 30 menit itu kita bisa cari dulu aja sambil ini. Cari aja data-datanya tentang satu kota ya. Jadi kita lanjut masuk ke sini, studi kasusnya. Jadi tugasnya adalah, ini sederhana aja ya guys, jadi nggak perlu kalian kayak ketik banyak-banyak ataupun yang penting tahu aja dulu gitu. Berapa kira-kira jumlah ininya, itu kan ada di BPS biasanya, di data BPS. Oke, oke saya tantang ya sekarang ya. Kita bakalan nugas. Jadi ini tetap bakalan saya pantau kaliannya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu ya, boleh. Jadi nanti kita mungkin bisa minta 3 orang gitu ya, atau 2 orang untuk bisa mempresentasikan kira-kira berapa sih yang di area ini gitu. Nanti bisa share screen juga kotanya, kota mana, atau misalnya saya cariin gitu ya provinsi atau kotanya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah cari satu wilayah ya. Saya pengennya tuh kota, bisa kota yang ada di Sumatera Barat boleh, ataupun yang ada di Riau orangnya boleh gitu ya. Tapi kota ataupun kabupaten ya boleh. Tapi bagusnya sih kota ya. Karena kota jadi lebih, kabupaten juga bisa sih. Kabupaten juga bisa. Jadi yang kabupaten juga boleh, silahkan dicari informasinya di BPS ataupun di data-data lainnya. Nanti yang harus kalian cari adalah jumlah fasilitas sarana sarana sosial ekonominya. Misalnya sedapatnya aja ya. Jadi nggak harus kayaknya masjidnya nggak dapet nih gitu. Tapi yang dapat aja. Kita nggak mau menuntut untuk perfect gitu ya. Karena kita mau on the spot aja. Jadi kalian cari ya jumlah fasilitas sarana sosial ekonominya berapa, terus penduduknya itu berapa, kepadatan penduduknya berapa, udah dikaliin sama luasnya, terus aksesibilitasnya. Jadi sebenarnya waktu kita tuh 30 menit saya mau ambil, tapi sambil 30 menit itu kalian bisa nanya atau minta flashback lagi dong ke apa namanya? Ke slide yang tadi gitu. Boleh. Oke. Jadi ini udah paham ya? Udah paham nggak sih? Paham? Paham maksudnya tadi dari tugasnya? Jadi boleh kalian ketik ataupun boleh ditulis.
Jadi nanti saya minta 3 orang maksimal untuk presentasi tentang kotanya. Kalau bisa kotanya rada beda-beda ya. Jadi biar lebih nggak harus di provinsi Sumatera Barat, boleh juga di Jakarta, boleh juga di kota-kota besar lainnya. Boleh. Kalau kota-kota besar biasanya lebih gampang cari datanya, ya kan? Lebih gampang. Jadi mungkin untuk saat ini ambil kota-kota besar aja dulu ya di Indonesia ya. Jadi kalian bisa beragam. Kalau udah ada orang yang mengambil satu Padang, jangan Padang lagi. Oke, ayo kita kita cari ya. Melani Padang, Pak. Oke, Melani Padang. Apalagi udah dicuri star ya. Jadi nggak boleh lagi Padang, udah lagi Melani. Apa? Anissa Pekanbaru, Pak. Oh, Nisa Pekanbaru. Silakan bisa kan disebutkan ya. Jadi nama-nama kotanya jangan diambil lagi ya guys ya. Oke, silakan. Jadi boleh diketik, boleh juga ditulis tangan, terserah ya. Jadi kalau tulis tangan biar lebih cepet sih. Jadi nanti kalian kumpulkan via WA, via WA-nya di grup ya, di grup aja. Jadi nanti jangan jangan dikasih dulu. Jadi nanti saya akan bilang, oh saatnya kalian kirim gitu. Foto terus kirim, baru semuanya bisa kirim. Oke? Jadi waktunya kita mulai dari sekarang 30 menit. Dan oke, kalau mau lihat lagi ya slide-nya ya. Jadi yang kalian cari itu adalah yang pertama sarana sosialnya. Oke, sarana kesehatannya berapa? Biasanya ada di BPS semua sih, sarana sosial. Berapa jumlah rumah sakit? Kalau misalnya nggak ketemu klinik nggak usah ya. Jadi kalian juga nggak usah paksain harus ada gitu. Puskesmasnya ada berapa? Apoteknya ada berapa? Kalau ada datanya. Makanya saya mintanya cari kota-kota yang besar. Itu biar lebih gampang, datanya itu banyak. Terus sarana pendidikan itu ada biasanya di BPS itu di bagian sosial ya pendidikan itu ada jumlah SD, SMP, SMA itu ada. Perguruan tinggi juga ada. Nggak usah disebutkan ya itu perguruan tingginya apa aja, jangan cukup berapa jumlahnya aja. Terus sarana peribadahannya masjidnya ada berapa, musolanya kalau ada, kalau dapat ya. Yang penting kalian adalah satu mewakili gitu. Rumah sakit saya dapat gitu. Terus SD saya dapat gitu ya. Terus sarana peribadahannya. Terus sarana ekonomi. Ini yang paling penting itu adalah pasar tradisionalnya ada berapa. Oke, di wilayah itu toko kelontong saya takutnya nggak ada di BPS ya. Nggak ada datanya di BPS. Warung makan juga hmm, kayaknya jarang. Saya rada-rada lupa juga sih. Terus koperasi kalau bank ada biasanya sama industri. Terus jumlah penduduk, ini penting nih. Jumlah penduduknya di wilayah itu berapa? Terus kalian nanti bagi ya. Jadi nanti jumlah penduduk per luas wilayahnya. Jadi dapatlah kepadatan penduduk. Oke, terus nanti cari lagi luas wilayahnya. Tapi di bagian luas wilayah ini saya minta ada sebutan SDA-nya ya. Jadi sebutkan SDA yang ada di sini tuh apa aja di wilayah itu unggulannya di bagian luas ini. Terus jarak ke ibu kotanya itu berapa kilometer? Kalau dia kota berarti jarak dia ke kota yang lebih besar itu berapa? Atau jarak dia ke kota lain itu berapa? Terus panjang jalan berarti gimana Tia? Oke.
Terus panjang jalan itu kalian bisa lihat berapa jalan nasional. Biasanya ada ya jalan nasional, jalan provinsi, jalan desa. Itu ada di sana di BPS. Oke, kita tunggu sekitaran ini masih berjalan. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan dan pengen lihat lagi di slide-slide berikutnya, itu boleh banget ya. Kita bakalan ini. Oke, saya ini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung ya. Waktunya masih berjalan. Baru 4 menit. Saya mau ambil minum dulu.
Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Jadi kalau misalnya dimaksimalkan aja untuk cari data-data yang ada aja. Terus nanti saya bakalan kasih tahu kalau udah habis waktu, berarti kalian udah harus submit ya di grup. Oke, jadi kita ada waktu 5 menit lagi. Jadi silakan yang udah selesai boleh difoto, terus dikirim ke grup ya semua ya. Oke, silakan difoto dulu, dikirim di grup dalam 5 menit ini. Oke, silakan dikirimkan.
Oke, baru satu orang. Silakan yang lain udah bisa dikirimkan ya di foto kayak gitu aja. Oke, udah ada Vivil. Lucy, ada Hilda, kita butuh berapa orang nih? Sekitaran, oke, ada Hilda, udah satu, dua, tiga, empat, empat orang. Ayo, yang lain, silakan 14 lagi. Oke, waktunya udah habis. Silakan dikirim semua. Apa yang ada aja ya, nggak usah dipaksakan. Dia langsung kayak gitu. Oke, boleh, boleh. Oke, Tiara dapatnya Jogja ya. Di Palembang. Oke, Kota Padang. Alright. Udah semua, Kak? Oke, ini ada yang ngambil kepulauan. Alright. Nah, di sini, oke. Oke, silahkan di open kameranya. Sekarang kita butuh pelopor nih, volunteer yang mau jelasin tentang kota ataupun wilayah yang mereka pilih. Dan silakan kasih kesimpulan gambaran apakah tingkat dari data yang kalian punya ya, dari data yang kalian punya ini bukan berdasarkan ini analisis yang benar-benar sederhana aja. Menurut kalian itu udah berkembang kah ataupun udah bisa dianggap lebih maju kah gitu. Oke, silakan siapa yang mau jadi pelopornya? Ayo, ayo, ayo. Ini semua peserta bisa share screen ya di sini ya. Ya, tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, kita bisa ambil biar saya aja yang ini. Oke, silakan. Ayo, siapa yang mau memberikan penjelasan tentang wilayah yang dipilih? Terus yang terakhir itu gambaran menurut kalian dari data yang kalian terima itu kira-kira tingkat perkembangan mereka itu udah bagus atau enggak gitu. Ini analisa sederhana dulu ya. Minggu depan kita bakalan ada teori-teori dari analisa, kesenjangan dan sebagainya itu ada. Oke, ayo silakan. Siapa yang mau nih menjelaskan? Ayo saya pilih ya. Kalau nggak mau biar kita rada cepat, kita minta dulu ke Lydia udah siap dengan tumpangan dagunya ya. Ayo, silakan Lydia. Lydia pilih kota apa? Saya lupa ya. Nanti kita iniin. Oh, kayaknya harus host ya yang ini ya. Host kita Kota Payakumbuh, Pak. Bu Elvi sekarang. Oke, Bu Elvi boleh minta tolong ini Bu jadikan co-host Bu ya.
Bentar ya. Oke. Oke. Oh, udah. Jadi host saya malahannya. Terima kasih Bu Elvi. Oke, silakan. Siapa yang mau? Apa tadi ya? Lydia ya. Lydia, kota apa Lydia? Tunggu Lydia. Mana dia ini? Bentar ya. Share. Uh, 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 uh. Bentar, bentar. Kota apa tadi Lydia? Lydia, apakah Anda di sana? Kota apa? Iya, silakan. Lydia, silakan, silakan. Kamu pilih kota apa? Silakan dijelaskan data-datanya kayak mana yang kamu temukan. Apakah suara saya nggak kedengaran ya? Lydia, Lydia, Lydia Mewilda. Are you there? Iya, Pak. Em, Oke, langsung kayak Bapak. nggak kedengaran di kita ya. Ya. Kalau di ini saya. Enggak. Apakah yang lain dengar? Apa saja yang nggak dengar? Halo. Dengar, Pak. Nggak kedengaran. Tunggu dulu, kenapa ini? Halo, Nggak ada. Pak. Oh, udah. Oke, Lydia, silakan. Jadi berdasarkan dari data dari Apa? BPS, kota, Kota apa apa? Pak? Kota apa, Lydia? Kota Payakumbuh, Pak. Oh, Payakumbuh ya. Nah, Iya, Payakumbuh kan? iya. Oh iya, iya. Payakumbuh tahun 2022. Jadi jumlah fasilitas sosial ekonominya terdiri dari rumah sakit sebanyak 212 buah. Itu Hmm. sudah tergabung rumah sakit swasta dan rumah sakit non swasta. Terus Hmm. ada apotik yang berjumlah 59 buah. Ada sekolah swasta dan sekolah negeri sebanyak 366 buah. Ada masjid dan musola sebanyak masing-masingnya 87 masjid dan 276 musola. Dan terdapat toko di pusat pasar sebanyak 1.269 toko, koperasi sebanyak 142 buah. Terus jumlah penduduk di Kota Payakumbuh ada sebanyak 141.184 jiwa dengan luas wilayah 80,43 kilometer persegi. Jadi berdasarkan data tersebut diperoleh kepadatan penduduknya, jumlah penduduk dibagi luas wilayah yaitu 141.184 dibagi dengan 80,43 menjadi 17,55 kilometer per jiwa. Segitu, Pak. Alright, thank you. Oke. Ya. Eh, Satuannya harusnya jiwa per kilometer. Berapa jiwa per kilometer ya? Oke, bukan kilometer per jiwa. Oke, jadi menurut Lydia gimana nih tingkat perkembangannya Kota Payakumbuh? Menurut saya, Pak, Kota Payakumbuh tuh belum bisa dibilang maju, cuman eh, terlalu ke belakang nggak juga, cuman masih menengah berkembang. Belakang juga nggak mau ya. Oke, berarti suka maju, nggak suka mundur. Oke, siap. Payakumbuh. Tapi kalau misalnya dari oh kita nggak ada pendapatan ini ya tadi ya, pendapatan per kapitanya belum ya.
Jadi mungkin analisanya nanti di akhir kita bakalan analisa satu wilayah itu lengkap ya, analisa dari ekonominya, analisa perkembangannya, kesenjangannya, dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya untuk dilihat dari data-data yang dikasih tadi oleh Lydia, untuk Kota Payakumbuh ini sebenarnya udah bisa bergerak ya, mau menuju maju. Itu saya lihat juga tampilan dari kota ini udah mulai benar-benar apa sih namanya? Benar-benar sangat ini gitu berkembang pesat gitu ya. Dan juga Payakumbuh ini kan juga sebagai ibu kota kabupaten gitu. Jadi wajar kalau misalnya memang dipoles dengan sedemikian rupa. Oke, thank you so much untuk Lydia untuk membawa kota Payakumbuh ya. Di sini kita cuman kayak analisa sederhana aja ya. Dan nanti kita bakalan analisa dengan lebih detail di minggu depan tentang kesenjangan dari wilayah. Alright, dan selanjutnya mungkin kita minta siapa lagi nih yang mau kasih ini apa sih namanya analisanya sama hasil pencariannya tadi? Itu Pak. Oke, Vivil silakan. Eh, Kalau dari data yang tercari dari Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021, Pak. Oke, Dari data BPS yang Tifel dapat, di bagian data kependudukan, luas wilayah, seluas satu satu 1.343 9 km persegi dan jumlah penduduk 4 433.018 jiwa dengan kepadatan penduduk 322 km persegi. Adapun fasilitas pendidikan yang dimiliki dari Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 yang terdapat dari data BPS yang dari SD 413 jumlah sekolah SD, 62 jumlah sekolah SMP, jumlah 423 jumlah sekolah SMA, jumlah sekolah SMK 14 dan perguruan tinggi ada 4. Dan jumlah fasilitas kesehatan puskesmas 25, apotek 14, posyandu 770, fasilitas peribadahnya masjid 365, musola 2.248, gereja 1. Adapun fasilitas jalan dari panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaan jalan yaitu 2.072,40. Sedangkan panjang jalan menurut status jalan yaitu 2.251,74. Dapat Viva simpulkan kalau untuk data perekonomiannya belum sempat Viva catat Pak di buku karena nggak kerja waktu dan kalau Viva simpulkan dalam perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman itu masih terpuruk paling dalam di Sumbar ya karena di dalam data BPS yang Vivi lihat produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga konstanta 2010 di kabupaten tersebut terkontraksi 10,46 secara tahunan menjadi 11,94 triliun pada tahun 2020. Sektor transportasi dan pergudangan menyumbang kontraksi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman paling dalam sepanjang tahun. Sebagai informasi, sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi sebesar 30,23% dari total PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019. Sekian. Oke, thank you Vivil. Itu lengkap banget ya di sini ya. Dan di sini Vivil ngambil Kabupaten Padang Pariaman dengan penduduk sebanyak ini, dengan kepadatan penduduk ini maksudnya di sini adalah 322 ya, 322 jiwa per kilometer ya. Jadi di sini ada jiwanya per. Jadi artinya dalam satu peta kilometer itu ada hidup orang sebanyak 322 ya. Jadi ada 322 jiwa per kilometernya di Padang Pariaman gitu.
Oke, jadi sebenarnya banyak banget analisis yang bisa kita ambil ya, dan untuk mendapatkan analisis yang detail dan sempurna tentang perkembangan wilayah ini, kita butuh juga cari intervalnya, gitu ya. Jadi interval untuk dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi, sedang, dan juga rendah. Itu butuh intervalnya. Nanti kita akan kembali lagi praktek dengan rumus-rumus dan juga analisa wilayah yang lebih detail minggu depan. Dan ini sebenarnya cuma untuk mengetahui gitu ya, untuk bikin kalian itu paham untuk membaca apa aja sih data-data yang kita perlukan dalam waktu singkat gitu. Dan saya sangat cukup terkejut kalau misalnya kalian bisa cari data secepat itu ya. Kadang baca data BPS itu ribetnya minta ampun gitu. Jadi untuk sebab itu saya apresiasi kerjanya dalam 30 menit itu udah bisa mengumpulkan banyak sekali data. Oke, right, minggu depan bakalan ada tugas yang lebih spesifik ya. Jadi minggu depan saya akan kasih contoh soalnya dan juga analisanya kayak mana. Dan baru di pertemuan berikutnya kita bakalan kumpulin gitu. Dan saya pengennya itu dalam diketik ya analisanya. Oke, terima kasih buat Vivil udah jabarin tentang kabupaten saya tinggal juga ini ya, Kabupaten Padang Pariaman. Oke, nah kita lanjut ke siapa nih yang mau lagi? Satu lagi deh, satu lagi sebelum kita simpulkan dan jelaskan untuk overview minggu ketiga atau pertemuan ketiga ini. Praktisi mengajar. Ayo silakan. Udah ada Vivil sama Lydia. Ada lagi yang mau? Hmm. Oh, yang mana yang ada tadi cowok ya satu ya. Siapa namanya? Adli? Fadli? Apresiasi, Pak. Mana Adli? Afli? Mana sih? Oke, silakan Iya, Pak. Afli. Gimana Afli? Afli ya namanya ya. Afli Ya, Yardi. Pak. Oke, Cuma mana? dikit dapat datanya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Mana yang Afli nih? Saya lupa. Saya, Pak. Terakhir kah? Nggak maksudnya ininya. Apanya, Pak? Udah di... ini dia Afli. Afli Kota Medan. Iya, Silakan. Pak, kata Medan. Oh, kamu dari Yang Medan? pertama, enggak, Pak. Ingin ambilnya itu aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Afli. Di sarana pelayanannya, yaitu di kesehatannya terdapat 126 bagian kesehatannya, Pak. Pendidikannya yang SD-nya terdapat 507, SMP-nya 352, SMA-nya 200, dan SMK-nya 142 SMK. Dan sarana ekonominya sekitaran 53, jumlah penduduknya yaitu 2.494.512 penduduk, dan kepadatan penduduknya sekitaran 9.410 km persegi, Pak. Oke, ini kepadatan penduduk atau luas penduduk ini? Luas penduduk, luas daerah. Kepadatan penduduknya. Kepadatan. Maksudnya 9.400 tuh per kilometernya itu, Pak. Oh iya, betul. Kepadatan. Jadi 9.000 per kilometer ya orang Iya, Pak. tinggal ya. Nah, Oke, thank you. Berarti kalau Medan kayaknya udah tahu lah ya Medan kayak mana. Kalau analisanya gimana nih? udah kota, Pak. Udah maju. Maju ya, karena memang Ya. kota besar dan kota yang udah punya sejarah panjang juga. Oke, Medan. Great, thank you, Afli. Oke, Oke, Pak. udah itu mungkin ya untuk apa namanya pertemuan kita hari ini. Dan kebetulan memang saya harusnya memang ada ketimpangan sosial ya yang harusnya dijelaskan juga.
Tapi saya pikir saya mau rangkum itu di apa sih namanya, di pertemuan kita yang ketiga, yang memang dia membahas tentang analis wilayah, mana dia? Lupa. Nih, ada teknik analisa wilayah gitu, yang untuk memecahkan persoalan wilayah dan keruangan. Jadi salah satu masalahnya itu adalah ketimpangan sosial gitu. Jadi saya mau gabungkan itu di sana, dan nanti kita bakalan lebih nyambung sama apa sih nama, sama pelajaran untuk minggu ketiga ya, praktisi mengajar. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan tentang analisis perkembangan wilayah. Tadi data-datanya itu saya nilai ya nanti ya. Jadi saya bakal rangkum nilainya, terus nilai keaktifannya itu udah saya catat gitu. Jadi nanti saya tinggal kasih ke Bu Elvi buat jadi bahan apa sih namanya, evaluasi ya untuk teman-teman dari rekan mahasiswa. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang perkuliahan kita yang kedua? Tidak, Ya. Pak. Tidak ada, Pak. Wih, itu pasti Melaini ya. Oke, dan kalau enggak saya simpulkan aja ya, untuk hari ini kita belajar tentang lebih memang ke analisa tingkat perkembangan wilayah, di mana tadi kita belajar tentang gimana sih ada beberapa wilayah yang memang maju banget gitu, dan ada beberapa wilayah yang memang nggak terbelakang gitu ya, ataupun miskin gitu. Nah, itu semua ada pengaruhnya. Jadi ada beberapa komponen ya yang kita pelajari, ada sarananya, apakah sarananya itu memadai gitu ya, sarana ekonomi dan sosialnya. Terus juga kita bicara tentang apa namanya, jalannya, apakah ada akses yang luar biasa di sana. Terus kita juga butuh data penduduk ya, data penduduk di sana itu kalau misalnya semakin padat itu biasanya semakin susah tercapai perkembangan yang tinggi gitu, karena kan banyak yang harus difasilitasi gitu ya, karena jumlah penduduk itu sangat berkaitan dengan berapa banyak ini, ada kaitannya dengan berapa banyak jumlah sarana yang harus ada. Jadi kalau misalnya 1 juta penduduk, ya jumlah sarananya harus segini gitu. Karena itu bakalan ada aturannya ya untuk itu. Nah, dan juga kita bicara tentang beberapa sektor tadi ya, sektor basis dan non basis yang mungkin bisa meningkatkan perekonomian dari wilayah tersebut. Jadi memang ini jadi bagian yang cukup penting dalam perkuliahan analisa wilayah, karena kita butuh melihat perkembangan suatu wilayah gitu ya. Apakah ini sebenarnya banyak sekali orang yang melakukan skripsi atau penelitian tentang analisis tingkat perkembangan wilayah dari suatu wilayah ya, dari suatu daerah, kota, kecamatan dan sebagainya, dan itu bisa jadi bahan untuk pertimbangan kepada government ataupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan gitu. Oke, itu adalah hasil dari perkuliahan kita hari ini. Terima kasih udah datang gitu ya, udah datang dan semangat dalam proses pembelajarannya. Saya harap ada sedikit banyaknya yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita hari ini dan juga latihan kita. Dan semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih semangat ya seperti ini ya. Saya mau semangat minggu depan itu seperti Mailani. Coba tanya dulu Mailani makan apa tadi malam sebelum kuliah ini. Jadi kalian makannya yang sama ya. Saya pikir sih Mailani ini makannya geprek pedas yang tingkat tinggi. Ya, jadi ngegas dia. Canda ya Melanie ya. Oke. Oke, terus selanjutnya adalah kita butuh diskusi juga tentang kan ada minggu lalu ya, karena ada musibah juga sedikit, tapi
kebetulan orangnya nggak terlalu luka parah ya, tapi butuh ada beberapa jahitan sih memang. Jadi nggak apa sih namanya? Jadi perkuliahan kita mendadak gitu dibatalkan. Jadi mohon maaf banget dan saya juga mau terima kasih karena udah setia di channel ini. Dan juga terima kasih juga kepada Bu Elvi yang udah fasilitasi ya untuk perkuliahan kita dalam ya 2 kali pertemuan ini. Semoga kedepannya masih bisa lancar dan tetap terjaga semangatnya. Oke, gimana nih untuk ganti minggu kemarin itu? Kalian pengennya di hari apa? Kalau minggu ini saya sebenarnya hanya bisa hari hari Minggu sih. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kalian butuh healing gitu ya. Butuh healing, chill gitu di bioskop, asik. Canda. Oke, ada nggak? Atau misalnya kita kalau di hari weekdays gitu minggu depan itu kalian bisa nggak sih kayak di hari Senin misalnya. Jadi hari Senin tanggal 29 kita satu terus nanti Rabunya masih gitu. Bisa bisa. Bisa, Pak. Tuh bisa ya. Oke, Bisa. kita bisa. Afli juga bisa. Yang lain kita kan demokrasi Insya ya. Allah, Pak. Bisa, Ih, Pak. Insya Allah Jam Mudi. berapa, Pak? Oke, jamnya jam 7 aja lah ya. Jadi kalian habis maghrib, makan-makan geprek level tinggi bisa. Saya Melani ya, jam 7 ya. Oke, yang lain gimana? Jam 7 hari Senin? Iya, Pak. Oke, thank you. Jadi udah ini ya Bu Elvi ya. Bu Elvi gimana? Saya lupa. Gimana Bu? Ya, bisa aja, Pak. Hari Senin ya. Iya, jam 7. Bisa nggak Bu ibunya? Bisa. Kalau saya bisa aja. Oh, alhamdulillah. Iya. Hari Senin itu berarti tanggal merah ya? Libur. Tanggal Eh, merah ya? nggak tahu. Enggak. Enggak ya? Enggak, Bu. Minggu Oh, depan enggak. Jarang lagi banget. baru ya, Bu. Nggak ada ya? Belum ya? Oh iya. Berarti hari Senin depan itu tanggal 29. 29. Bisa Oke, Bu ya? iya, 29 pakai link. Nanti kita carikan link Zoom-nya tanggal jam 7 malam ya, Pak ya. Ya betul Bu. Hmm. Oke, Sama tanggal 31 ya Bu berarti ya? sama tanggal 31 ya. Oke, Pak. Nanti Ah, kita nggak apakan link Zoom-nya. betul Mohon Bu. maaf, saya nggak bisa hadir, hanya mendengarkan saja tadi. Nggak apa-apa Bu. Baru pulang juga tadi Oh, dari betul. habis berobat soalnya. Ya kayak pilek gitu ya Bu ya? Iya, Suara. lagi pilek. Iya, udah beberapa hari. Oke. Iya. Sebelumnya saya mau izin dulu buat ini ya Bu ya, screenshot ya, biar ini tuh. Oh ya. Jadi ini kan untuk yang pertemuan kedua masih 2,5 jam ya Bu ya? Iya, nanti boleh lihat di apanya aja, Pak. Mungkin di akun Oh, di Bapak kayaknya YouTube ada. ya. Heeh. Betul. Iya, Kalau nggak salah itu minggu ada yang 2 jam kalau nggak salah itu. yang Heeh. ketiganya 2 jam Bu. Iya, heeh. Jadi yang hari Senin itu cuma 2 jam. Iya, Itu sampai jam 9 ya. iya. Oke, itu aja mungkin ya Bu ya, karena udah waktunya juga ya. Oh iya. Oke, Oke, makasih. terima kasih banyak Bu Elvi buat fasilitasinya, terus juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang semangatnya luar biasa ya. Iya. Jadi tetap jaga semangatnya seperti ini. Semoga next kita ketemu semakin aktif lagi. Oke? Oke, terima kasih Pak Randa dan mahasiswa semuanya juga. Bye-bye. Thank you. See you. Pamit ya, Bu. Oke, sama-sama. Sampai Makasih, Pak. Makasih, Bu. Ya, Pamit. ya. Oke.